Kembali lagi di Tokoh Kita dan masih bersama dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Taufik. Ya, Pak Taufik, tadi kita sempat perbincangkan mengenai yang namanya perburuan dari arsip-arsip. Nah ini kalau misalnya dari Andri sendiri Pak, ini kan tadi Bapak sempat cerita arsip dari Super Semar, surat perintah 11 Maret itu masih diburu gitu katakan anak. Iya. Ini gimana Pak perkembangannya? Jadi, terima kasih Mas Rizky. Jadi kita sekarang saya sampaikan bahwa program-program yang ada di kami namanya sudah ada di ketentuan dan perundangan di kita, namanya Daftar Pencarian Arsip, namanya DPA. Nah bahasa tadi berburu itu ya mungkin bisa saja, tapi saya pakai istilah yang ada di kearsipan, Daftar Pencarian Arsip. Jadi bahwa lembaga ini diberi tugas untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip negara, ya tak? Nah, jadi ketika ada arsip yang hilang punya negara, itu lembaga ini bisa mempublish terhadap arsip apa yang hilang. Itu bisa datang dari data dari kita, atau dari masyarakat, atau dari entitas atau kementerian atau lembaga yang kehilangan arsipnya, kan gitu. Soalnya kantor X kehilangan arsip pentingnya, lapor ke kita, masukkan di daftar arsip. Kayak kalau di DPO, daftar pencarian orang, kita DPA, daftar pencarian arsip. Memang ada itu di ketentuan kita, ya. Jadi arsip negara yang hilang bisa di list dan dicari, ada timnya nanti. Nah, jadi sudah ada wadahnya itu, Mas Rizky. Tetapi khusus yang Super Semar yang sampai saat ini memang belum kami temukan yang asli. Nah, kami ada upaya-upaya, bahasa tadi Mas Rizky bahwa diburu, ya. Kalau di kami sudah dimasukkan daftar pencarian arsip negara yang istilahnya seperti itu. Oke. Ya, tentunya tim kami hingga hari ini terus melakukan upaya-upaya itu. Nah, upaya yang sudah kami lakukan banyak. Kami melakukan hubungan kepada yang menurut sejarah itu kami lihat bahwa siapa yang tahu, bahkan pelaku, ya kami upayakan upaya-upaya pendekatan secara personal maupun kedinasan. Tapi semua proses itu kami lakukan hingga hari ini, ya tentunya terus-menerus Arsip Nasional mencari dokumen tersebut. Tidak hanya dokumen itu, dokumen yang ada di kami juga sudah ada listnya. Nanti dilihat di web kami, ya. Banyak sekali, yaitu kami sudah berikan ruang untuk mencari yang arsip negara yang hilang. Jadi masih ditelusuri sampai Ditelusuri sekarang. terus. Nah, tim itu terus bekerja melalui mekanisme yang ada. Oke Pak Taufik, nah kalau misalnya bicara soal arsip musik dan film Indonesia Pak, itu ada juga nggak Pak di sini? Jadi kalau bicara arsip itu tidak hanya menyangkut masalah kepemerintahan. Kalau di undang-undang makanya di situ dikatakan bahwa pencipta arsip itu adalah pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, swasta, perusahaan perorangan, ormas, orpol, dan perorangan tokoh. Nah, ketika bicara kelompok-kelompok itu bisa kelompok budayawan, musikus, perfilman, atau tokoh itu kolektor, itu masuk dalam kelompok yang dimasukkan di undang-undang, itu bagian dari yang menjadi concern kita. Jadi katakanlah ada suatu kelompok budayawan gitu, ya, yang diserahkan ke kita, dan itu mewakili orang-orang budaya, orang seni musik mewakili orang seni musik, perfilman ada mewakili perfilman, ya, ada semua di sini. Sehingga saya di awal tadi lengkap sesungguhnya resource tentang arsip ini yang bisa digali oleh masyarakat dari berbagai elemen sektor, baik itu hiburan, olahraga dan sebagainya. Waktu kita kemarin mau ngadain Asian Games dan sebagainya, semua juga dukungan dari sini juga, olahraga. Jadi arsip itu tidak hanya dalam pengertian administrasi kepemerintahan semata, tapi dia masuk ke seni dan budaya juga. Ya, contohnya, bagaimana kita lihat di sini di pinggir itu sertifikat-sertifikat yang dilegitimate oleh UNESCO. Nah, itu tentang arsip, tentang Konvensi Asia Afrika. Itu kan memang proses kepemerintahan dan sebagai negara.
Ada yang sifatnya bagaimana heritage tangible and intangible. Bagaimana angklung Mang Ujo itu diakui dunia. Bagaimana tari saman diakui dunia. Tapi kepentingannya ada di kami arsip proses itu sesungguhnya. Jadi bagaimana angklung itu dideskripsi dan diusulkan, dilegitimate, mendapat pengakuan. Nah, yang kita butuh arsip yang bukan angklungnya. Tapi dia bagian dari angklung dan dokumen deskripsi tentang angklung itu. Termasuk bagaimana tarian, bagaimana keris, bagaimana. Jadi kita sentuhan dan budaya itu tidak bisa jauh juga ternyata. Karena semua aktivitas saya katakan tadi ada arsipnya. Begitu. Hari ini kita bicara mungkin direkam arsip kita. Jadi arsip nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita 10 atau 20 tahun kita baca lagi arsip kita ya. Mengenang kita duduk begini kan. Nah, menarik sesungguhnya arsip itu. Jadi tidak ada masa yang hilang dari membaca arsip. Tapi kalau tidak punya arsip kita kehilangan masa lalu, momen dan sebagainya. Masa pengertian waktu, begitu kan. Nah, oleh karena itu penting di situ karena saya tekankan arsip itu dimensinya 3. Kita lahir masa lalu bayi, sekolah masa kini kayak begini. Next mau ngapain? Saya Mas Rizky ini kan mau jadi menteri. Nah itu kan mengikuti arsip kita ini. Nah organisasi JAK TV dari kecil sampai besar mengikuti. Bangsa kita tadi yang saya katakan mengikuti begitu. Nah inilah menjadi ilmu dan pengetahuan Mas Rizky. Nantinya arsip itu. Nah butuh bagaimana keilmuannya. Butuh suatu pendidikan khusus nantinya. Nanti kita sedang merancang membangun sekolah kearsipan. Dan kita sedang juga mengembangkan arsip kepresidenan. Okay. Jadi masyarakat dan generasi milenial ini harus tahu siapa pemimpin nasionalnya. Dari Soekarno, terus Soeharto, sampai Pak Jokowi sekarang. Kita sedang persiapkan Mas Rizky. Melalui arsip di dalamnya. Jadi belajar apa yang dilakukan pemimpin nasional yang masa lalu dan ke depan. Oke Pak Taufik, nah kalau bicara soal ini Pak, musik gitu ya. Ya. Ini kalau misalnya musisi ada nggak sih Pak yang menyerahkan arsip musiknya ke sini? Dan siapa itu Pak? Kalau menurut saya Mas Guru itu lengkap menurut saya. Mas Guru itu karyanya juga banyak ya. Seniman, musisi juga sudah ada di sini. Yang kemarin juga datang yang mungkin dalam bentuk apa tuh Pak? Kalau dokumen. Mas Guru, arsipnya dokumen foto-foto dan karya-karyanya. Nah, kalau musisi yang kemarin sudah datang sedang kita lakukan bukan pendekatan, jadwal untuk penyerahan yang sedang digandrungi teman-teman muda itu slang lah. Datang ke sini mereka nanya bagaimana, mereka bersedia menyerahkan. Ya nanti kita lakukan pendekatan kerjasama lah, sinergi kolaborasi dengan semua yang terkait dengan manfaat-manfaat budaya maupun seni dan lainnya. Oke, terus Pak, ngomong soal musik ini, dengar Pak Taufik juga bisa main alat musik ya Pak? Itu ya, masih ada waktunya nggak sih Pak? Dulu cita-citanya pengen jadi pemain band. Oh gitu, tapi ya, anak band dulu cita-citanya. Terkandaslah jadi ngurus arsip negara. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah pengabdian. Sisa waktu saya dedikasikan untuk negeri dan bangsa ini. Oke, nah biasanya bawain lagu apa Pak kalau main gitar Pak di dulu rumah? saya lagu biasa lah. Kalau lagi ini yang lagi kesel ya yang genjreng-genjreng, kalau lagi seneng yang melo-melo begitu. Sesuai dengan suasana hati. Suasana gitu hari ya. ini lagi seneng sama Mas Rizky ya kita nyanyi apa dong ya? Wah, ini berarti belum sah kalau belum ada buktinya Pak. Berarti gitu. Kita akan dengarkan suaranya Pak Taufik, tapi nanti Pak kita tutup acaranya dulu. Pak Taufik sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir di tokoh kita tentunya. Dan demikian tokoh kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di tokoh kita episode berikutnya. Kalau gitu langsung saja kita sambut Bapak Taufik. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar, gebiar, pelangi, jingga. Begitu. Ya sudah lama tidak main gitar. Ntar jadi musisi kalah nanti kalau saya pinter.
Kurang lebih begitulah. Wih, keren Pak Taufik, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mas Rizky.